أشهد أن محمدا رسول Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama wa faddalahum ala katsirin minal makhluqat wa yassara lahum min altafi barrihi wa asbabi karamihi ma bihi yantafi'una wa yartafi'una darajat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah كامل الأسماء والصفات وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى من جميع البريات اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه الذين فضلوا الأمة بالعلوم النافعة والأعمال الصالحات فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد InsyaAllah jemaah sekalian kita lanjutkan bab dari kitab Sunan Abi Dawud. Pada saat ini kita sampai di bab ke-50, bab sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab sifat wudu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini penyebutan sifat wudhu Nabi, sifat salat Nabi dan seterusnya itu sudah ada pendahulunya dari kalangan ulama ahli hadis. Sebagian dari orang yang berkonsentrasi terhadap fikih, sebagian orang yang tidak menyukai buku-buku kontemporer yang disebut sifat wudhu Nabi atau sifat salat Nabi. Ketidaksukaan mereka pada hakikatnya bukan kepada judul kitab, tetapi kepada penulisnya atau madhab penulisnya yang mungkin tidak pro dengan madhab fikih tertentu, melainkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi hal ini ada contohnya. Di antaranya Imam Abu Dawud dalam kitab Sunan Abi Dawud menyebutkan bab sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya bab tata cara wudu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah sekalian, perlu kita tancapkan di kalbu kita bahwasanya agama Allah ini sumbernya adalah Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan pemahaman yang terbaik mengenai keduanya adalah pemahaman dari orang-orang yang telah Allah dan Rasulnya rekomendasikan, yaitu para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan para ulama madhab seperti Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahumullah jami'an. Mereka adalah ahlu al-ijtihad, mereka mujtahidun, yang bisa benar bisa juga salah. Dan tentu derajat mereka rahimahumullah tidaklah sama dengan derajat sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Karena sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in disebutkan oleh Rasulullah SAW. Baik, kita lanjut di hadis 106 dari Sunan Abi Dawud rahimahullah, dan akan ada hadis 106 sampai hadis 120 sekian, bahkan 120 atau 134 bahkan, itu hadis yang banyak keserupaan, menjabarkan secara berantai tentang tata cara wudunya Nabi SAW. Maka harap dimaklumi ketika terjadi pengulangan demi pengulangan di beberapa faedah, di beberapa rukun, diulang lagi, karena memang itu yang terwiridkan di dalam kitab ini. Maka mari kita bacakan dan terjemahkan insyaallah. Hadis 106. Haddatsana Al-Hasan bin Ali Al-Hulwani, haddatsana Abdul Razzaq, akhbarana Ma'mar 'an Az-Zuhri 'an Atha bin Yazid Al-Laitsi 'an Humran bin Abban maula Utsman bin Affan. Qala Humran bin Abban, mantan budaknya Utsman bin Affan, beliau berkata,
Ra'aitu Utsman bin Affan tawaddu'a. Aku melihat Utsman bin Affan. Kita kenal Utsman bin Affan, sahabat Nabi yang mulia. Aku melihat beliau wudu. Aku melihat beliau berwudu. Fa afragha ala yadayhi thalathan faghassalahuma. Maka beliau kemudian afragha, yaitu sabba, yaitu mengairi, menuangi kepada kedua tangannya 3 kali, dan beliau mencuci kedua tangannya ya 3 kali itu. Maka berarti di sini hal yang paling pertama adalah mencuci kedua tangan 3 kali. Nanti akan ada di riwayat-riwayat selanjutnya pelengkapan demi pelengkapan makna dan tata caranya. Makanya dihafal terlebih dahulu secara runutan. Pertama, mencuci kedua tangan. Ini kita sudah hafal insyaallah. Semua dari kita sudah hafal insyaallah. Fa ghassala yadayha atau yadayhi atau fa afragha ala yadayhi thalathan fa ghassalahuma. Beliau mengairi kedua tangannya 3 kali dan mencuci 3 kali sebelum segala dari rukun wudu. Thumma tamadmada wastanthara. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tamadmada. Tamadmada itu adalah harraka al-ma' fil fam. Ya, tamadmud atau madmada adalah tahrikul ma'i fil fam, yaitu menggerakkan air di mulut, yang bahasa kita kumur-kumur. Kemudian tadi beliau setelah mencuci tangannya 3 kali, beliau kumur-kumur. Wastanthara, dan beristinthar. Istinthar yaitu mengeluarkan air, ya, mengeluarkan air dengan nafas dari hidungnya. Itu istinthar. Otomatis kalau mengeluarkan air sebelumnya dia telah apa? Telah memasukkan air ke hidungnya melalui nafasnya. Ya, jadi gini. Gitu. Naik ke atas airnya ke hidung sebagaimana yang biasa kita lakukan. Thumma ghassala wajhahu thalatha. Kemudian beliau membasuh mukanya 3 kali. Sebagaimana kita membasuh mukanya 3 kali. Wa ghassala yadahul yumna ilal mirfaqi thalatha. Dan beliau kemudian membasuh tangan kanannya ilal mirfaq, menuju ke al mirfaq, yaitu ke siku. Dan menujunya ini sikunya juga kena. Thalathan, 3 kali. Baru kemudian thummal yusra mithla dhalik. Kemudian tangan kirinya seperti itu juga sama. Sampai siku 3 kali juga. Ini menunjukkan bahwasanya 3 ini, yakni 3 yang tangan kanan dulu, 3 kemudian 3 yang tangan kiri. Ya. Bahwa 1 ini, kemudian 1 ini, kemudian 1 lagi ini, 1 ini, kemudian 1 lagi ini, 1 enggak. Tapi 3 ini, 3 yaitu 3 kenaan air. Maksudnya kan ini keran nih biasanya, keran. Ngucur dia. Kita gini, ya. Ya. Kemudian 2 ambil air, ya. Kemudian 3 ambil air gitu. Kalau kita terbiasa keran ngalir dan kita langsung bawa keran tersebut, maka ini terhitung 1 saja. Terhitung 1 walaupun dia dalknya, yaitu istilahnya dalk dalam syariat. Dalk itu adalah mengarsir, ya, bagian yang wajib kena air wudu itu namanya dalk. Ini dalk namanya. Kayak gini-gini dalk. Tapi mengambil air ini sekali doang, di bawah keran langsung di sini terus gitu. Ya, di bawah keran langsung, maka ini termasuk 1 saja. Walaupun dia gini-gini sampai 5 kali mungkin, itu tetap terhitung 1. Ya. Baik, kemudian kiri 3 kali sebagaimana tadi kita jabarkan. Kemudian thumma masaha ra'sah. Kemudian beliau, yaitu Utsman bin Affan, mengusap kepalanya, maksudnya rambut kepalanya. Walaupun enggak berambut, yang penting kepala pokoknya. Kadang enggak semua orang punya rambut kepala, ada yang gundul ya, gundul licin gitu. Gundul licin kayak kalau misal orang dia sholat ya, orang di belakangnya itu bukannya merhatiin tempat sujud, merhatiin licinnya. Kadang-kadang gitu tuh. Ya. Itu enggak ada rambut, tetap wajib enggak dibasuh? Dibasuh. Diusap. Bedanya membasuh dan mengusap apa jemaah sekalian? Membasuh memerlukan air yang mengalir. Maksudnya dia sifatnya mengalir gini ke tangan, mengalir. Tetesan-tetesan mengalir. Tapi kalau mengusap, nah ini kan setelah tangan selesai, tangan kiri selesai, ini air, ya. Nah kita biasa giniin, ya. Ini masih ada basahan, tapi dia bukanlah titik-titik atau tetesan-tetesan yang membasah, tapi lembab saja nggak apa-apa. Maka dia lakukan pengusapan terhadap rambut atau kepalanya.
Itu. Kemudian thumma ghassala qadamahul yumna thalathan. Kemudian setelah kepala, dan di sini belum di riwayat ini belum disebutkan telinga, nanti akan disebutkan nanti insyaallah. Thumma ghassala qadamahul yumna thalathan. Kemudian beliau membasuh, yaitu mencuci. Qadam di sini artinya adalah kaki, al-yumna yang kanan 3 kali. Nah, 3 kali kaki kanan. Ya, dengan yang tadi kita tentukan 3 kali di sini berarti 3 kali dapatan air. Ya, kalau misalnya air ngucur dan dia nyuci kaki tepat di bawahnya langsung, selama itu maka terhitung 1 kali. Walaupun dia mondar-mandir tangannya mencuci kakinya, itu terhitung 1 kali. Ya, terhitung 1 kali. Tapi kemudian thumma al-yusra mithla dzalik. Kemudian al-yusra kaki kirinya seperti itu juga. Dia cuci, beliau basuh 3 kali. Taib. Thumma qala, kemudian berkata, Utsman berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a mithla wudu'i hadza." Aku melihat Rasulullah SAW berwudu seperti wuduku barusan ini. Ya, seperti wuduku barusan ini. Dari cuci tangan 3 kali sampai cuci kaki 3 kali. Yaitu semua persis seperti wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala, kemudian setelah Rasulullah SAW berwudu, aku mendengar beliau berkata begini, "Man tawaddu'a mithla wudu'i hadza." Siapa yang wudu seperti ini, ya seperti ini wudunya, sempurna dengan segala sunnahnya, sampai 3 untuk yang disunahkan 3. Thumma shalla raka'ataini, kemudian salat 2 rakaat, yaitu salat 2 rakaat setelah wudu. Ya, salat 2 rakaat setelah wudu, ya. Boleh diniatkan sekaligus tahiyatul masjid, boleh. Ya, kan misalnya dari falah tempat wudu, sampean wudu, masuk, ya, kemudian niatan ini salat setelah wudu sekaligus salat tahiyatul masjid. La yuhadditsu fihima nafsahu. Tidak bercakap dirinya di antara kedua salat tersebut, atau kedua rakaat tersebut. Maksudnya dia betul-betul salatnya itu betul-betul benar gitu loh. Enggak mikirin dunia, enggak mikirin apa, atau bisa dimaknai antara wudunya dia dengan salat 2 rakaat dia kan ada space, jeda waktu dari tempat wudu sampai naik ke atas ke masjid, kan ada waktu berapa detik atau 1 menit mungkin, ya, atau berapa detik aja. Itu dia tidak bicara apapun yang tidak diperlukan. Dia mungkin tahiyat doa masuk masjid, Allah maftahli abwaaba rahmatik. Dan dia tidak berbicara tentang dunia atau hal-hal yang tidak perlu. Dia langsung sholat, masuk masjid langsung sholat. Maka apa ganjarannya jemaah sekalian? Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzanbih. Maka Allah Ta'ala akan mengampuni segala dosa yang telah berlalu darinya. Ya, dosa yang pernah dia lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia wudu, kemudian sholat 2 rakaat setelahnya. Tapi konteksnya ini kapan-kapan aja jemaah sekalian. Kapan aja, dimanapun. Mau di Masjid Al-Falah, mau di masjid lainnya, mau di mushola, bahkan mau di rumah sekalian. Maka ketika sampean pulang dari kantor atau pulang nanti ke rumah, kamu ke rumah, sebelum tidur misalnya, sampean wudu dulu, ya kan? Orang tua dari zaman dulu Pak, sampai sekarang, anak itu suruh udah pipis belum, gitu kan? Udah pipis sana, takut kompor nanti. Coba tunaikan pelajaran, yaitu kamu udah wudu belum? Karena disunahkan kita tidur dalam keadaan suci. Taib wudu, sampean wudu, habis wudu salatlah 2 rakaat, atau sekalian salat witir sekalian. Jadikan 3 rakaat yang ringan. Enggak apa-apa baca qul huwallahu ahad. Mungkin karena itu bacaan yang dia bisa mungkin, ya. Atau baca apalah gitu ya. Setelah Al-Fatihah dari surat-surat kecil pendek, bacalah. Ya. 3 rakaat. Insyaallah dapat juga karena itu termasuk diniatkan salat sunnah setelah wudu dan juga salat apa? Salat witir atau salat malam dan semisal itu. Ya. Ini semua pahalanya sampai seperti ini, yaitu dia hapuskan dosa-dosanya. Taib, dosa apa yang dihapuskan? Dosa kecil atau dosa besar? Yang dihapuskan aslinya, yang umumnya dikatakan ulama dosa kecil. Karena dosa besar itu baru dihapuskan ketika dia bertaubat dari dosa tersebut. Adapun dosa kecil maka dihapus dengan amal-amalan seperti ini. Tetapi tidak menutup kemungkinan, karena Allah Subhanahu wa taala itu sangat penyayang
sangat rahim, sangat baik, dan rahmatnya melampaui murkanya. Maka bukan tidak mungkin dan sangat mudah bagi Allah, dengan amalan ini seseorang bisa diampuni dosa besarnya yang telah lampau. Ya, tapi ya dia juga kalau bisa taubat, ya jangan mentang-mentang. Ya begitu jemaah sekalian. Jadi amalannya mudah, jemaah. Amalan mudah. Dan kadang-kadang kita melakukannya mungkin tanpa sadar. Biasanya kalau ngantor kita wudu, kemudian masuk masjid, salat 2 rakaat misalnya, tahiyatul masjid, itu insyaallah bisa dapat ini insyaallah. Tapi ketika antum tahu hadisnya, tahu ganjarannya, itu mesti lebih termotivasi dan lebih berilmu, dan itu lebih mudah lagi bagi Allah untuk menjawab amalan antum dengan sebaik-baik jawaban. Tapi kemudian hadis berikutnya, hadatsana Muhammad bin Muthanna, hadatsana Ad-Dhahhak bin Makhlad, hadatsana Abdurrahman ibnu Wardan, hadatsani Abu Salamah bin Abdurrahman, hadatsani Humran lagi dengan hadis yang serupa. Kata beliau, raaitu Utsman bin Affan tawaddaa, aku melihat Utsman bin Affan berwudu. Kemudian fadzakara nahwa, kronologinya sama seperti tadi. Walam yadhkuril madmadata wal istinsyaq, tapi di sanad ini tidak disebutkan cerita Utsman kumur-kumur dan istinsyaq. Kemudian berkata masaha ra'sahu thalathan, kemudian beliau masaha ra'sahu, yaitu mengusap kepalanya 3 kali. Utsman bin Affan mengusap, di riwayat ini mengusap kepalanya 3 kali. Thumma masalah rijlihi thalath, kemudian kakinya 3 kali. Maka hadis ini menjadi dalil, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Albani rahimahullah taala, atau di hasan sahih kata Imam Albani, berarti hadis ini maqbul, diterima. Itu yang menjadi sebagian pendapat sebagian ulama bahwasanya untuk kepala diperbolehkan sampai 3 kali pengusapan. 3 kali pengusapan itu diperbolehkan karena Utsman bin Affan mencontohkan seperti itu dalam hadis ini. Ya begitu. Ya. Kemudian berkata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddaa hakadha." Saya melihat Rasulullah wudu seperti ini. Kemudian Rasulullah berkata, "Man tawaddaa duna hadza kafahu." Kemudian Rasulullah bersabda setelah berwudu seperti ini dengan menyempurnakan segala rukun dan sunnahnya, maka Rasulullah bilang, "Man tawaddaa duna hadza kafahu." Siapa yang berwudu di bawah ini, maka itu cukup buat dia. Maksudnya di bawah ini apa? Dia tidak menunaikan sunnah-sunnahnya misalnya, tapi wajibnya ditunaikan atau rukunnya. Seperti yang disunahkan 3, dia cukup 1 saja misalnya. Membasuh wajah sekali saja, boleh? Boleh. Kumur-kumur sekali saja, istinsyak sekali saja, boleh. Kemudian tangan sekali saja, kepala sekali saja, kaki sekali saja, tidak masalah. Itu sudah cukup bagi seseorang. Ya, jadi yang tadi kita bilang ketika antum pakai keran, tangan antum gini ini kan terhitung sekali. Nah ini nggak masalah. Yang penting sudah menunaikan kewajiban. Ya begitu. Kemudian hadis berikutnya, jemaah sekalian. Ada juga di sini riwayat dari Ibnu Abi Mulaikah. Ibnu Abi Mulaikah beliau ditanya, dan hadis ini sanadnya hasan sahih. Ibnu Abi Mulaikah ditanya tentang wudu, maka beliau kemudian bercerita, "Ra'aitu Utsman bin Affan su'ila 'anil wudu." Aku pernah melihat Utsman bin Affan ditanya tentang masalah wudu. Fada'a bima'in, maka Utsman bin Affan kemudian nyuruh orang untuk ngambilin air buat beliau. Fa'utiya bimidha'ah, maka kemudian diberikan ada semacam bejana atau wadah. Fa'asgha 'ala yadihi al-yumna thumma adkhalaha fil ma', maka kemudian beliau menuangkan air ke tangan kanannya. Jadi misal anggap saja ini wadah besar, ya. Ini ada air wudu, dan wudu dengan segini itu sah, Pak. Karena wudu itu irit aja, Pak, enggak usah mubazir. Ya, udah pernah kita bahas insyaallah. Misalnya penuh air, sampai mau wudu. Fa asgha 'ala yadihi al-yumna, beliau kemudian menuangkan sedikit ke tangan kanannya. Nah, tangan kanan kemudian thumma ada ya di gendaran ini kemudian dia mencucinya gitu. Ya kalau zaman sekarang kan ada namanya sanitizer ya, atau semacam itu. Ya, yang biasa kayak gini doang tuh. Jadi mencuci tangan itu sebelum memulai semua anggota wudu, cuci tangan, nah kayak gini kan. Biasanya kan gitu. Ya, kemudian baru beliau setelah itu thumma adkhalaha fil ma', baru setelah itu beliau
mencelupkan tangannya ke air. Ini dalam rangka tidak pakai apa? Tidak pakai keran. Karena ke zaman itu nggak ada keran, Pak. Zaman itu kalau mau pakai semisal ngucur airnya, itu perlu orang untuk bantuin nuangin gitu. Maka beliau tahun gini, bismillah. Ya. Ya. Kemudian baru thumma adkhalal yad fil ma. Dia memasukkan tangan ke air. Maka mulai kemudian fatamadmadu thalathan astanthara thalathan. Beliau kumur-kumur 3 kali, istinsyak 3 kali. Gitu. Seperti hadis yang tadi, tapi ini ada pembahasan yang berbeda gitu loh. Sehingga hadis satu sama lain melengkapi jemaah sekalian, ya. Wa ghassala wajhahu thalathan. Kemudian membasuh mukanya, wajahnya 3 kali. Tsumma ghassala yadahu al-yumna thalathan. Tangan kanan 3 kali. Gimana 3 kalinya jemaah sekalian? Misal ini wadah, anggap aja Pak, ini jangan segini bayangin ya. Bayangin itu wadah yang agak besaran gitu biar bisa masuk tangan. Tangan kanan 3 kali gimana? Ambil air. Ya kan? Gitu. Ambil 2. Ambil 3. Maka itu yang saya tadi bilang, Pak. Yang namanya 3 kali pembasuhan atau pencucian itu dari segi apa? Pengambilan airnya, bukan pengarsiran tangan ke anggota tubuhnya. Beliau juga tadi mencuci atau membasuh wajahnya, ambil. Nah, kan namanya wajah berapa tuanya kayak gini, Pak? Ini kan nggak bisa dihitung. Coba kayak gini dihitung, berapa coba udah? Bisa 10, Pak. Jadi hitungannya adalah apa? Pendudukan. Ya. Begitu. Wa ghassala yadul yusra, kemudian tangan kirinya, ya. Gitu. Ambil 2, kemudian 3. Thumma adkhala yadahu fa akhadha ma'an famasaha bi ra'sihi wa udhunayhi. Kemudian beliau memasukkan kembali tangannya ke wadah tersebut. Beliau fa akhadha ma'an, beliau ambil air tersebut, ya. Kemudian famasaha bi ra'sihi, beliau mengusap kepalanya, wa udhunayhi, dan kedua telinganya, ya. Nah, kemudian disebutkan fa ghassala butunahuma wa dhuhurahuma marratan wahidah. Dan beliau ghassala, yaitu mencuci. Ghassala di sini maknanya adalah masaha, yang di sini mengusap. Mengusap butun itu bagian dalamnya kuping. Wa dhuhur bagian luarnya kuping. Jadi butun ini dengan ini kita gimana biasa? Nah, ya. Dengan jari ini, sababah ini bagian dalam, ya. Dan yudzuhur dengan ini. Tapi ya semampunya aja pokoknya. Ala kulli hal gitu. Sekali saja ini. Tsumma ghassala rijlaihi. Kemudian beliau membasuh kedua kakinya. Dalam riwayat hadis sebelumnya di jemaah kalian, beliau mengusap kepalanya sampai 3 kali. Ya. Riwayat-riwayat itu saling melengkapi. Ya, riwayat saling melengkapi. Sehingga dokumentasi Utsman bin Affan mengusap 3 kali kepala. Adapun ini dokumentasinya sekali. Ya, sekali berbarengan. Ya, sekali berbarengan. Kan gini. Enggak, berbarengan. Kan enakan gitu biar cepat lah ya. Baik, kemudian thumma qala. Kemudian berkata Utsman bin Affan, "Aina as-sa'iluna 'anil wudu'?" Mana orang yang tadi bertanya tentang wudu? Hakadha ra'aitu Rasulullah SAW yatawadda. Beginilah aku melihat Rasulullah SAW wudu. Begitu. Baik, kemudian di sini kita lanjut ke hadis 109 aja. Hadis berikutnya serupa dengan itu, ya, tentang Utsman, tetapi dari jalur Abu Alqamah. Utsman dari jalur Abu Alqamah. Jalur yang pertama tadi dari mantan pembantunya beliau. Jalur kedua dari Ibnu Abi Mulaika. Hadis berikutnya ini 9 dari Abu Alqamah. Beliau bercerita, "Anna Utsman da'a bima'in." Utsman bin Affan itu meminta untuk dibawakan air. Fatawadda'a, maka berwudulah Utsman bin Affan. Fa'afragha biyadihi al-yumna 'ala al-yusra, maka kemudian beliau membasuhkan untuk tangannya yang kanan dulu sebelum yang kiri. Jadi yang sunnahnya adalah kanan dulu. Tetapi kalau seseorang
berwudu dia mendahulukan tangan kiri dulu baru tangan kanan, maka wudunya sah. Karena mendahulukan tangan kanan dalam berwudu atau kaki kanan itu hukumnya sunnah, tidak merupakan kewajiban. Cuman dia menyelisihi sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi sah wudunya. Tapi beliau mendahulukan apa? Tangan kanan, kemudian baru tangan kiri. Maghasahuma ilal ku'ain, dan beliau membasuhnya sampai ke ya di sini mencucinya di sini, mencucinya sampai ke ku'ain. Taib. Mungkin maksud kalimat ini adalah fa'afragha biyadihi yumna al-yusra. Ya. Di sini beliau airnya disimbahkan ke sini, nah ke kanan, tangan kanan ya. Untuk mencuci tangan sebelum mulai wudu. Ya. Thumma salahuma ila al-ku'ain. Kemudian mencuci kedua tangannya ke ku'ain. Ku' itu ini nih. Ini ku'. Ini ku' namanya. Ini pergelangan antara hasta lengan dengan telapak tangan. Ini ku' namanya. Maka mencuci tangan sebelum wudu itu hanya sampai sini saja. Ya, kayak kita cuci tangan, Pak. Kayak kita cuci tangan gimana kalau habis makan padang kan? Nah, kan enggak sampai sini cuci tangan. Kan makan padang kita sampai sini doang, Pak. Ya. Masa makan padang kemudian kita dari wastafelnya gitu. Ini wudu namanya, Pak. Ya. Maka sampai sebelum memulai wajah atau sebelum memulai kumur-kumur bahkan. Maka sampai dulu. Kemudian berkata Abu Alqamah, "Tsumma madmada wastanshaqa thalathan." Kemudian beliau kumur-kumur dan istinsyaq, menghirup air 3 kali. Wa dzakara al-wudu'a thalathan, dan kemudian disebutkan 3 kali, wa qala wa masaha bi ra'sihi, dan mengusap kepalanya. Zahirnya ini sekali gitu loh. Mengusap kepalanya. Tsumma ghassala rijlaihi, kemudian mencuci, membasuh kedua kakinya. Dan beliau berkata, "Ra'aitu Rasulullah SAW tawadda'a mithla ma ra'aitumuni tawadda'." Aku melihat Rasulullah SAW dulu ketika beliau masih hidup wudu persis seperti apa yang kalian lihat sekarang saya tadi habis wudu. Sebegitu. Ya. Kemudian juga hadis berikutnya, kali ini dari jalur Syaqiq bin Salamah. Beliau berkata, "Ra'aitu Utsman bin Affan ghassala dhira'ihi thalathan." Aku melihat Utsman bin Affan membasuh dhira'ihi, yaitu dhira' ini ya, dhira'. Ini dhira', Pak. Ya, tadi ini namanya kaf. Ya, ini kaf nih, ana kasih tahu bahasa Arabnya dulu. Semua ini yad nih. Ini yad itu tangan. Yad itu tangan, ya kan, Pak? Ini dari sini sampai sini namanya kaf. Bagian ini namanya zahirul kaf namanya. Ini namanya batnul kaf, perutnya kaf. Ini zahirnya kaf. Ini pergelangan ku'. Ini namanya hasta. Hasta di bahasa kita enggak, maksudnya bahasa Arabnya namanya adalah dhira'. Ini namanya dhira', segini dhira', setengah meter. Dhira', ya kira-kira. Dan ini namanya apa? Ini namanya di antara ini dhira', dan ini namanya apa? Ini namanya mirfaq. Ini namanya mirfaq. Atau bahasa kita apa ini? Siku. Mirfaq. Ini namanya ya, jadi masih ada namanya. Kalau bahasa kita apa? Tangan semuanya. Gampang. Tangan. Yang mana? Yang entuh, ya gitu kan? Yang entuh yang mana tuh? Ya. Tapi bisa kita ini tangan misalnya. Ini apa ini kita ya, Pak? Wallahu alam, ya enggak tahu juga tangan. Apa tangan mana? Ini mau gini. Jadi Arab itu sangat kaya akan bahasa. Tapi kadang-kadang di bahasa daerah itu bisa ada, ya kadang bahasa Jawa itu lebih detail daripada keumuman bahasa Indonesia di beberapa hal. Ya. Baik, kemudian aku melihat Utsman bin Affan, kata Syaqiq bin Salamah, beliau membasuh kedua lengannya. Ingat lengan tadi sini, Pak. Maka wudu itu udah wajah 3 kali lengan sampai ke mirfaq ini. Sebagaimana kata Allah Taala, "Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal mirfaqain." Ke mirfaq. Jadi ini juga kena nih. Siku juga kena, Pak. Jangan kurang. Kalau ini enggak kena, siku enggak kena, ini berarti belum sah gitu ya.
Jadi kenain. Ya. Kemudian wa masaha ra'sahu thalatha, dan Utsman bin Affan mengusap kepalanya 3 kali. Thumma qala, kemudian Utsman berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadha, aku pernah melihat Rasulullah SAW berwudu seperti ini. Ini hadis riwayat Abu Dawud dan juga diriwayatkan oleh Ad-Darqutni dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Jadi di sini ada faedah seperti yang tadi penguat, bahwasanya diperbolehkan bagi seseorang untuk mengusap kepala sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Berarti 3 kali apa? 1, kemudian air ambil lagi 2, kemudian lagi 3. Ya. Ini hadisnya ada riwayatnya dari Utsman bin Affan yang melakukannya, mencontohkan wudunya Rasulullah SAW. Kemudian hadis berikutnya, selesai kita dari hadisnya Utsman bin Affan dengan 4 jalur tadi. Sekarang kita menuju hadis berikutnya yang serupa tapi bukan dari sahabat Utsman. Haddatsana Musaddad haddatsana Abu Awanah an Khalid bin Alqamah an Abdul Khair qal, Abdul Khair berkata, atana Aliun wa qad shalla. Ali bin Abi Thalib kali ini, Ali bin Abi Thalib, yaitu Ali bin Abi Thalib pernah menemui kami sedangkan beliau telah menunaikan salat. Fada'a bi tahurin, maka Ali bin Abi Thalib meminta tahur, yaitu meminta air untuk beliau berwudu, untuk bersuci. Ya, minta air. Maka faqulna, maka kami pun berkata kepada Ali, wahai Sayyidina Ali, ma yasna'u bit tahuri wa qad shalla. Yaitu maksudnya kami berkata di sini satu sama lain sih. Apa yang ingin diperbuat oleh sang Ali itu dengan air untuk bersuci, padahal beliau kan udah selesai sholat, ngapain lagi coba? Masa selesai sholat wudu gitu kan? Harusnya kan wudunya sebelum sholat gitu kan? Maka ternyata ma yuridu illa an yu'allimana, tidaklah beliau menginginkan kecuali ingin mengajarkan kepada kita. Maka jemaah sekalian, mengajarkan orang wudu itu adalah tuntunan Nabi SAW dan para sahabatnya. Ali itu ketika itu khalifah, seorang presiden, ngajarin rakyatnya wudu. Kalau zaman sekarang kata orang gengsi banget, masa pemimpin ngajarin rakyatnya wudu? Pemimpin atur dong ekonomi, infrastruktur, ini itu dan seterusnya. Enggak. Dalam agama Islam, apapun persoalan agama itu penting dalam Islam. Sehingga mau dia presiden, mau dia ulama, mengajarkan hal yang remeh, bahkan sampai memungut kotoran di jalanan, itu diajarkan oleh orang-orang di atas. Jadi enggak main gengsian, karena yang dicari itu bukan gengsi agama ini. Yang dicari pahala, Pak. Yang dicari pahala. Dan ini pahala tentang wudu. Kalau seseorang bisa wudu dengan benar, kalau misalnya kita ngajarin orang wudu dengan benar, tadinya dia salatnya mungkin enggak ada yang sah, mulai sekarang dia salat sah, mungkin dengan ajaran kita segala wudu dan salatnya itu bisa kita ngalir pahalanya ke kita. Kalau kita cari pahala, ya. Makanya jangan-jangan meremehkan siapapun yang mengajarkan kita wudu atau menegur kita, Pak Afwan itu salah, dalilnya begini. Maka kalau kita dengar dalil jangan kepanasan. Ya ini dalilnya, oh, ada dalil nih. Baik, kita ikut dalil kalau memang itu benar, Pak. Tapi ini faedah penting namun intermezzo saja. Ya, menunjukkan bahwasanya Ali radhiyallahu anhu orang sekaliber itu, bahkan Rasulullah sebelumnya itu mengajarkan orang-orang di bawahnya untuk berwudu dengan benar. Fa utiya bi ina'in fihi ma'un wa tastin, ya. Dan kemudian didatangkan kepada beliau bejana air, suatu bejana, ya. Dan bejana tersebut fa afragha minal ina'i ala yaminihi, dan beliau menuangkan air dari bejana tersebut pada tangan kanannya. Karena zaman itu sekali lagi saya bilang tidak pakai keran, Pak. Dan ini solusi juga kalau misalnya sampean wudu tidak pakai keran, wudu dari bak mandi, maka kan bak mandi ada gayung, ya, apalagi habis bangun tidur malam, gayung tangan kanan, gitu ya, 3 kali, gayungin lagi, tangan kanan. Ini kan masih air masih tergenang di sini. Nah gitu, sampai 3 kali. Begitu, itu yang dilakukan Utsman dan dilakukan Ali bin Abi Thalib di hadis ini. Kemudian faghasala
yadaihi thalathan, 3 kali mencuci tangannya, thumma tamadmada wastanthara thalathan, kemudian kumur-kumur dan menghirup air melalui hidung dengan nafasnya 3 kali. Ya. Famadmada wa nathara min al-kaffi alladhi ya'khudhu fihi. Nah, di sini perhatikan, dan beliau Abu Thalib berkumur dan istinsyak dari telapak tangan yang beliau gunakan untuk mengambil air, yaitu dari tangan kanan. Setelah tadi udah ini kan tangan udah, sekarang antum silakan mencelupkan tangan ke bak mandi, tafadhol. Maka antum ambil air dari tangan kanan, kumur-kumur sekaligus ini. Ya, kalau di sini susah Pak praktikinnya. Masa saya pakai ini air nanti. Jadi ini aja di saya. Ya, kemudian kumur-kumur dan dia apa gitu ya, apa membuang ininya. Saya nggak mau realisasiin semua, nanti takutnya ada yang keluar, nanti nggak enak ya. Ya. Kemudian tara wa nazra min al-kaf alladhi ya'khudh fi. Ya, itu yang beliau lakukan ya. Thumma, setelah itu selesai 3 kali, thumma ghasala wajhahu thalathan, membasuh wajahnya 3 kali. Thumma ghasala yadahu al-yumna thalathan, tangannya 3 kali. Thumma ghasala yadahu al-yusra yadu shimal thalathan, tangan kirinya 3 kali. Ya. Nah, maka di sini menunjukkan apa? Cuci tangan 3 kali. Ya, baik. Kemudian ini 3 kali berbarengan dengan 1 cidukan. Bisa enggak? Kalau di konteks enggak ada air, bayang Pak. Coba aja nanti. Ya. Gitu. Saya biasa gitu. Langsung. 2 3. Ya buang dulu, jangan gini disimpan. Ya. Begini, habis itu telan, ya enggak gitu. Apalagi puasa lagi batal nanti. Itu biasa ya bapak-bapak sekalian waktu SD ya. Nah, kemudian setelah itu famasaha bi ra'si. Thumma setelah tangan kiri udah 3 kali, thumma ja'ala yadahu fil ina'i. Beliau kemudian mencelupkan tangannya ke ke wadah tersebut. Famasaha bi ra'sihi marratan wahidah. Maka beliau kemudian masah bi ra'sihi marratan wahidah ya. Thumma ghassala rijlahu al-yumna thalathan. Kemudian baru dari kepala. Di sini di hadis di riwayat ini tidak disebutkan telinga. Thumma ghassala rijlahu al-yumna, mencuci tangan kaki kirinya 3 kali. Wa rijlahu shimal thalathan, 3 kali yang kiri kemudian. Thumma qala, kemudian Ali berkata setelah selesai kaki kiri, man sarrahu an ya'lama wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa huwa hadha. Siapa yang kepengen untuk mengetahui tata cara wudunya Rasulullah, maka itu seperti ini wudunya. Ya, baik. Kemudian hadis berikutnya 112. Dengan sanadnya dari Abdu Khair. Shalla Aliyun al-Ghadat. Ya. Dari Abdu Khair ya. Di sini Ali bin Abi Thalib sudah selesai salat. Ya, sudah selesai salat. Taib. Shalla Aliyun radhiyallahu anhu al-Ghadat. Beliau setelah selesai salat, thumma dakhala ar-rahbah. Kemudian beliau masuk ke rahbah, dan ini azan insyaallah nanti kita lanjutkan sedikit insyaallah taala. Kita azan terlebih dahulu insyaallah. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Secara ringkas di sini dari Abdul Khair, shalla Aliyun al-Ghadat, yaitu Ali bin Abi Thalib salat subuh. Thumma dakhala ar-rahbah, kemudian beliau masuk ke bagian lapang dari masjid. Fada'a bima, beliau kemudian meminta untuk diambilkan air untuk beliau. Fatahul ghulam bi ina'in fihi ma'un wa tost. Maka datanglah anak kecil mendatangkan wadah berisikan air. Kemudian fa'akhadhal ina'a bi yadihi al-yumna, mengambil wadah tersebut dengan tangan kanannya. Fa'afragha 'ala yadihi al-yusra. Nah, dalam redaksi ini terbalik dengan redaksi sebelumnya. Fa'afragha 'ala yadihi al-yusra. Ya, beliau kemudian afragha 'ala yadihi al-yusra, di tangan kiri sekarang. Ya. Nah, gini. Ini menunjukkan bahwasanya kalau antum dengan cara ini, baik antum lewat tangan kanan kemudian antum kayak gini atau lewat tangan kiri gini, ya dua-duanya semuanya sama. Yang penting ya, yang penting sampai ke ku' itu semua.
Ya, sebagaimana juga untuk wudu dengan mencuci membasuh tangan kanan atau kiri duluan. Kalau kiri duluan tetap sah wudunya. Taib, kemudian thumma adkhala yadahul yumna fil ina. Kemudian beliau memasukkan tangan kanannya ke ina, fatamadmadu thalathan wastanshaqa thalathan. 3 kali. Tuh, kemudian buang. Ciduk lagi seperti itu sampai 3 kali. Dan persis seperti hadis sebelumnya, tapi dengan tambahan thumma masaha ra'sahu muqaddamahu wa muakhirahu marratan. Kemudian beliau mengusap kepalanya mulai dari depan dan belakang 1 kali. Maka yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW, dan ini yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, ya, untuk kepala muqaddam depan, ya gini, muakhir belakang ini. Begitu. Ya, insya Allah itu ada bab tersendiri, nanti kita akan rinci masing-masing dari setiap perbuatan wudu, kita rinci masing-masing di waktunya. Ini semua kita hanya membahas secara global, ya, wallahu a'lam. Nanti insya Allah ada rinciannya, karena ada hadis-hadis khusus tentang itu insya Allah taala. Kita baca sedikit, ada 3 pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh mengambil air wudu di dalam toilet atau WC? Pernah kita bahas di sini jemaah sekalian, dalam hadis riwayat Abu Dawud, Nabi SAW melarang untuk berwudu di mustaham, yaitu tempat dia BAB atau BAK. Kemudian disebutkan di situ karena li'anna 'ammata 'adzabil qabri minhu, karena keumuman azab kubur itu dari air kencing. Tetapi kata para ulama, hadis tersebut sahih, benar. Hanya saja maksud dari hadis itu adalah larangan tersebut ketika WC atau kamar mandi itu tidak ada saluran untuk membuangnya. Maka kamar mandi atau WC sekarang itu beda dengan zaman ketika itu. Ya, sekarang semua ada lubang salurannya. Maka mohon maaf ketika antum misal kencing di temboknya misalnya, atau dekat lubangnya, kemudian antum store kan, antum siram. Kemudian antum di dekat situ ada keran, antum wudu di situ. Tapi selama antum yakin bahwa semua bagian ini telah terasir dengan air dan kebuang, maka boleh untuk seseorang untuk berwudu di kamar mandi tersebut. Tapi kalau antum ragu, jangan, wudunya di luar aja. Jadi larangan itu ketika apa? Ketika tidak memiliki aliran untuk keluar dari air kencing atau tinja dan semisal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kalau wudunya di rumah, terus kita mau salat berjamaah di masjid? Apakah bisa salat wudunya di masjid? Bisa. Dan ada hadis khusus tentang seseorang yang menyempurnakan wudunya di rumah, kemudian berjalan kaki menuju masjid. Itu ada hadis khusus, agak panjang sedikit, dan itu masya Allah pahalanya besar. Pahalanya besar selama dia tidak bicara apapun dari hal-hal yang sia-sia antara rumahnya sampai ke tempat salatnya atau masjidnya. Ya, dan ketika dia ke masjid, dia kan belum ngapa-ngapain selain jalan ke masjid, dan dia bisa meniatkan menjamak antara niatan salat setelah wudu dan juga salat tahiyatul masjid, dan pahalanya insyaallah berlipat ganda insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa manfaat menghirup air ke hidung saat berwudu? Manfaat menghirup air ke hidung saat berwudu, pertama manfaatnya adalah pahala, pastinya itu, karena itu mengikuti sunnah Nabi SAW. Bahkan sebagian ulama, dan itu pendapat yang saya lebih pegang, yaitu sampai ke derajat wajib. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak. Insya Allah akan pada waktunya saya rinci nanti di masalah kumur-kumur wajib atau tidak, insya Allah pada waktunya. Dan manfaat kedua, manfaat entah bagi orang yang baru bangun tidur malam atau bagi orang yang tidak baru bangun tidur malam. Nabi SAW menyuruh seseorang untuk beristinsyak 3 kali setelah tidur malam ini. Dan kata Rasulullah SAW, ya li'anna syaitana batat ala atau fi khayshumihi atau kama qala Nabi SAW. Karena syaitan itu bertempat malam, tempat tinggal malamnya itu di khayshum. Khayshum itu bagian dalam hidung ini, atasan dikit itu khayshum. Maka syaitan itu tempat di sini, ikhwan. Kalau kita tidur malam, makanya diperintahkan untuk istinsar, menghirup air, ya gitu. Setelah bangun tidur malam, gitu. Itu faedah keduanya. Dan faedah ketiga bagi orang yang bukan tidur malam, dia wudu biasa di kapanpun, maka itu litathhir, untuk membersihkan ini. Ya, adapun faedah bahwa dia akan pinter, dia akan itu, saya nggak tahu kok itu. Insya Allah antum pinter insya Allah kalau lakukan itu, tapi bukan karena itu, ya. Taib. Ustadz, ketentuan gerakan dalam salat saat imam sudah mengangkat kepala dan sujud, sementara ada makmum yang masih terus berdoa sujud hingga berapa lama? Ini khata.
ketika imam sudah mengatakan Allahu Akbar, antum ikut. Iya, jangan memperlama diri. Kalau mau memperlama di salat sunnah tafadhal. Apalagi di sujud terakhir kadang-kadang di antara kita, mohon maaf, ada yang memperlama. Imam sudah Allahu Akbar bertahiyat, ada di antara kita, mumpung dia tahiyat lama nih imam nih. Maka kemudian antum lamain sendiri, yang lain udah pada enggak. Ikutin imam. Kata Nabi SAW, innama ju'ilal imamu liutamma bih. Imam diikuti, imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Setelah Allah Akbar, ikuti khalas. Ikuti khalas. Ya, biar nanti enggak ketinggalan. Maka ikuti. Adapun kalau mau berlama, silahkan lakukan itu di salat-salat sendiri, salat sunnah. Ya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.